saya menanggapi salah satu video yang tersebar di TikTok, di mana ada seorang pendeta yang justru mendukung penolakan pendirian gereja yang terjadi di Cilegon. Dan dalam video itu dia membuat sebuah pernyataan bahwa dia menyetujui apa yang terjadi, dan kemudian dia mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan gereja didirikan. Jadi bagi dia, penolakan terhadap pendirian gereja di Cilegon itu sudah tepat, karena menurut dia, Yesus tidak memerintahkan mendirikan gereja. Sekalipun kalau dipertanyakan kembali kepada pendeta HTD ini, apakah dia punya perkumpulan atau dia punya gedung untuk berkumpul umat yang dia pimpin, kemungkinan besar dia punya. Ya, mungkin saja juga dia beri nama sebagai gereja. Meskipun dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa dia setuju ya kalau di Cilegon itu dilarang pendirian gereja, karena bagi dia Yesus sendiri tidak memerintahkan itu. Nah, yang kita lihat di sini Bapak Ibu, pertama-tama kita mengkritisi pernyataan yang disampaikan oleh pendeta HTD yang sama sekali tidak masuk akal, dan justru itu menimbulkan kontraproduktif. Karena apa? Menteri saja itu mencoba memberikan solusi agar setiap orang di Indonesia ini memiliki kebebasan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang Menteri harapkan dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat harapkan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita lebih kepada mengkritisi pernyataan dari HTD dan juga mencoba memberikan pembuktian bahwa kekristenan sejak abad pertama memang sudah mempunyai yang namanya perkumpulan, sudah mempunyai yang namanya tempat berkumpul. Dan kita tahu bahwa istilah gereja itu sendiri adalah orang yang dipanggil keluar dari masa yang dikatakan sebelum tahun rahmat Tuhan datang melalui Yesus. Itu yang mau kita bahas pada kesempatan ini. Nah, untuk mengawali obrolan ini pada sore hari ini, kita akan dengarkan dulu video dari HTD, di mana dia menyampaikan kritiknya terhadap pendirian gereja di Cilegon, lalu sekaligus dia mengatakan saya setuju dengan pelarangan pendirian gereja. Ya, itu yang disampaikan oleh HTD. Ya, oke, Bapak Ibu, kita saksikan videonya. Saya akan putarkan. Bapak Ibu Saudara, saya ditanya ya tentang bagaimana saya pendeta Henry Tandianta MBS, Kristen sejati, ya, penyembah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya ditanya ya tentang bagaimana sikap pendeta HTD terhadap pelarangan pembangunan gedung gereja di kota di ujung Jawa sana ya, ujung daerah barat Jawa. Kotanya kota Cilegon katanya. Bagaimana pendapat pendeta HTD tentang pelarangan pembangunan gedung gereja di kota Cilegon ya. Ya, pendapat kami ya itu sudah benar ya. Jadi tidak mendirikan gedung gereja itu benar dan alkitabiah.
Yesus tidak pernah menyuruh untuk mendirikan gedung gereja. Ya, perhatikan baik-baik kisah 1 ayat 13. Setelah pulang dari menyaksikan Yesus naik ke surga seperjalanan Sabat, artinya Yesus naik ke surga pas hari Sabat. Lalu mereka berkumpul di tempat mereka menumpang. Artinya bahasa sekarang menyewa lah ya. Terus Anda perhatikan juga 2 Korintus 12 ayat 2. Paulus itu mengatakan 14 tahun lalu. Ya. 2 Korintus itu ditulis oleh Paulus 14 tahun lalu. Paulus tobat itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 itu menjelang Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi, 33 sampai 14. Tahun 47 Masehi yaitu Paulus menulis 2 Korintus, tidak ada cerita Paulus bangun gereja. Jadi Paulus memberitakan Injil selama 17 tahun ya, dan rasul-rasul yang lain tidak pernah ada catatan Alkitab maka mereka mengumpulkan uang untuk mendirikan gedung gereja. Beda dengan waktu mendirikan bait Allah, banyak sumbangan-sumbangan ya toh dari Raja Kores dan lain sebagainya ya. Ya perhatikan baik-baik, Alkitab tidak pernah ada menulis disuruh membangun gedung gereja. Para rasul itu memberitakan Injil kemana hayo? Ke rumah-rumah ibadat. Itu di dalam bahasa Ibrani disebut sinagog. Ya. Rumah ibadat itu ada banyak, tetapi kalau bait Allah cuma satu di kota Yerusalem. Lalu bait Allah itu sudah roboh sampai sekarang. Tidak ada bait Allah lagi, yang ada rumah-rumah ibadat di kota-kota, yaitu yang disebut sinagog. Rasul-rasul memberitakan di situ tidak pernah ada perintah membangun gedung gereja. Jadi kalau ada larangan membangun gedung gereja itu benar apa salah? Malah benar. Saya ini meluruskan Bapak Ibu Saudara. Oke, mari kita bahas lebih detail ya. Kristen itu harus menyembah Yesus Kristus sebagai Allah ya. 1 Petrus 4 ayat 16, orang Kristen itu memuliakan Allah. Oke, Bapak Ibu, kita tanggapi perlahan-lahan apa yang disampaikan oleh HTD dalam video ini. Sebagai tanggapan pertama, saya kira apa yang dinyatakan oleh HTD di sini, dia menyatakan sesuatu yang menurut saya itu cacat logika. Kenapa cacat logika? Justru dia bukan mendukung apa yang menjadi kehendak atau apa yang menjadi perintah undang-undang dan apa yang menjadi perintah ya dalam pasal-pasal undang-undang mengenai kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya. Dengan kata lain, dia justru menyetujui diskriminasi terhadap orang-orang yang dilarang mendirikan gereja. Itu dia menyetujui diskriminasi itu. Karena menurut amanat undang-undang, setiap orang apapun agamanya, dia berhak beribadah menurut agamanya. Yang selanjutnya yang menjadi kritikan dari saya adalah bahwa ketika dia mengatakan bahwa para rasul ya tidak mendirikan gereja, maka kita harus kembali kepada asal di mana Kristus mendirikan gereja. Nah, ini dia lupakan. Dia hanya mengutip kisah para rasul. Memang di dalam kisah para rasul itu ya, itu ada beberapa bagian ya yang menceritakan tentang itu pergi ke sinagog, pergi ke tempat bahkan tempat ibadah penyembah dewa-dewa Yunani di Athena. Mereka pergi ke sana. Terutama Rasul Paulus di situ. Kemudian
yang perlu kita lihat lagi selain itu adalah bahwa para rasul itu, terutama Rasul Petrus, itu menerima mandat dan di atas dialah gereja didirikan. Mungkin ini sudah sering kali kita bahas, tetapi saya juga tidak ada salahnya kalau menayangkan atau menampilkan kembali bahwa eh, perintah ya Kristus ya yang mendirikan satu-satunya gereja tentu saja bukan gereja yang eh, didirikan kemudian, bahkan bukan gereja Allah Esa yang dimiliki oleh HTD. Kalau kita lihat ya mungkin kita untuk mengingat-ingat kembali Bapak Ibu bahwa Kristus itu pernah mendirikan gereja, dan satu-satunya gereja yang dimaksud itu adalah gereja yang kepemimpinannya adalah Rasul Petrus dan dilanjutkan oleh para penerusnya. Itu yang merupakan satu-satunya informasi yang kita peroleh. Ya. Nah, kalau kita baca misalnya Matius 16 ayat 13 ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.